Halo Victorian, selamat datang kembali di review pasar mingguan dari PT Victory International Futures cabang Yogyakarta. Dan ya, seperti biasanya ya, saya Mirza sebagai wakil pialang sekaligus senior analis dari Victory Jogja akan menemani Anda untuk episode kali ini mereview pergerakan pasar di komoditi emas dan juga di komoditi minyak yang merupakan spesialisasi dari Victory Jogja. Dan ya, ini kalau seperti biasanya mungkin saya akan mereview ya dari pasar emas terlebih dahulu, yang mana pasar emas mungkin kalau untuk Bapak Ibu yang kemarin sepanjang minggu lalu ya mengamati pasar emas berjangka, ya ini mungkin agak berbeda dari yang minggu sebelumnya. Karena kalau minggu sebelumnya harga emasnya itu cenderung rally ya, bahkan sempat mencatatkan rekor tertingginya di harga $2.095 per troy ounce. Tapi kalau sepanjang minggu kemarin, nah ini sudah memasuki fase-fase konsolidasi ya. Jadi kenaikannya sudah agak terhenti, kemudian range pergerakannya juga semakin menyempit, dan bahkan kalau mungkin Victorian sempat buka grafik di time frame 4 jam, kemudian di situ bisa dilihat kalau pergerakannya ya, gelombangnya harga tertingginya semakin menurun, kemudian harga terendahnya juga semakin menyempit ke atas ya. Jadi lama-lama membentuk pola segitiga. Dan pagi hari ini ya, Victorians bisa lihat di market emas kalau tadi sempat dibuka dengan ada jarak sekitar ya 4 poin dari tutup hari Jumat, yang mana ini bisa menjadi sinyal untuk pergerakan turun ya. Jadi kemarin kalau 2 minggu sebelumnya harga emas itu naik karena orang-orang optimis bahwa suku bunga Amerika Serikat akan mulai dipangkas dalam waktu dekat. Tapi ternyata data inflasi yang minggu lalu dirilis itu hasilnya masih lumayan tinggi. Jadi efeknya ke pergerakan harga emas, ekspektasinya ke suku bunga juga agak mulai diredam. Dan mungkin pada minggu ini kalau saya melihat dari sisi teknikalnya, harga sudah mulai break ke bawah area segitiga, yang mana ini bisa jadi sinyal untuk pergerakan turun. Dan kalau melihat dari time frame yang agak jangka panjang, jangka menengah, di sini saya lihat ada potensi penurunannya mungkin bisa ngejar ke level support di moving average 100 pada time frame H4, yang mana ini angkanya di sekitaran 2110. Jadi kalau mungkin Victorians mau mengambil transaksi secara teknikal swing trading, nah itu saran yang bisa saya sarankan mungkin posisinya ke arah 70% arahnya ke bawah ya, sell. Dan kalau bicara dari sisi fundamental ya, pagi ini ya, kalau untuk hari Senin ini mungkin tidak ada berita yang bisa kita manfaatkan. Tapi untuk minggu ini ya, Victorians bisa berfokus ke hari ya Rabu malam Kamis ya. Jadi atau lebih tepatnya Kamis dini hari, jam 1 dini hari, karena ini nanti akan ada dirilisnya pernyataan pasca rapat moneter Bank Sentral Amerika Serikat. Itu kalau di kalender ekonomi tulisannya FOMC ya, Federal Open Market Committee. Ini adalah komite tertinggi Bank Sentral AS yang mulai dari hari Selasa besok mereka akan mengadakan rapat moneter selama 2 hari, Selasa Rabu. Kemudian hasil dari rapatnya akan diumumkan pada Rabu siang waktu setempat ya. Efektifnya nanti kalau di sini kenanya nanti di Kamis dini hari. Jadi kalau mungkin yang berhubung ini juga masuk bulan puasa kan, ada yang sahur ya kan. Nah itu mungkin nanti bisa digunakan ya untuk transaksinya. Dan kalau di Victory Jogja kami punya strategi ya untuk menghadapi FOMC meeting, lebih tepatnya untuk cara transaksinya. Entah Anda mau transaksi live ketika dirilisnya pernyataan ini yang nanti ada konferensi persnya juga,
Atau mungkin Anda butuh strategi lain yang dari sisi mungkin sisi teknikalnya ya. Jadi kalau ada yang pengen tahu lebih detail, nanti silahkan bisa kontak kami di kolom komentar atau mungkin ke DM Victory Jogja ya di Instagram @vif_jogja. Itu untuk market emasnya. Kemudian kalau kita bicara untuk market minyak ya, harga minyak dunia ini agak beda kalau untuk dari market emas ya. Kemarin pergerakannya dia ada kecenderungan naik, dan sejauh ini kalau saya lihat dari trendline jangka yang panjang menengah itu juga arahnya masih, menurut saya masih 70% ke atas. Dan kalau pagi ini saya lihat harganya ada di dekat $81 per barel, yang mana ini adalah level resisten lumayan kuat. Ini minggu lalu 2 kali dites ya area resisten 81 ini, yang artinya kalau minggu ini kita bisa lihat resisten ini break, target ke atasnya masih ada target sampai ke area $84 per barel. Jadi di situ ada kesempatan sekitar 3 poin yang bisa Victorians manfaatkan kalau mau ngambil transaksi. Cuma ya mungkin kalau ngelihat dari ini ya kondisinya, harga minyak ini sekarang bisa dibilang masuk ke level tertingginya ya, mendekati level tertingginya untuk tahun ini. Jadi kalau mungkin Victorians mau membeli kayaknya juga agak khawatir. Jadi saran saya mungkin bisa ditunggu ya, ada ayunan turun, kemudian kita bisa manfaatkan ketika ada koreksi turun, beli lagi dari bawah. Dan level koreksi turunnya mungkin yang bisa saya sarankan, kembali lagi Anda bisa buka di time frame 4 jam di grafiknya masing-masing, kemudian gunakan moving average 100. Di situ nanti bisa dilihat ada level support di area 78.7 ya. Nah, area itu mungkin bisa dijadikan patokan untuk Anda yang mau ngambil membeli dari bawah ketika ada koreksi turun. Tapi overall seperti itu ya untuk harga minyak, trennya juga masih ke atas. Jadi ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk review market minggu ini ya. Mungkin memang tidak terlalu banyak karena memang kalau dari sisi tren teknikal ini sudah oke. Cuma kalau dari sisi data fundamental ya cuma ada satu ya, FOMC meeting, jadi nanti bisa ditunggu. Dan ya seperti biasanya disclaimer bahwa review market ini sifatnya bukan sebagai saran atau anjuran Anda untuk langsung bertransaksi ya. Kalau untuk Victorians yang mau mengetahui lebih detail skenario transaksi yang bagus ya kan, ambil posisinya di mana, kemudian keluarnya di mana, manajemen resiko, take profit dan stop lossnya, sekali lagi bisa koordinasikan dengan financial konsultan kami, atau Anda bisa DM kami di Instagram Victory Jogja @vif_jogja. Dan ya jangan lupa untuk bisa like di video ini ya, dan juga komen kalau ada yang mau bertanya. Dan ya subscribe juga supaya nggak ketinggalan ya untuk review market berikutnya. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan salam profit.